Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi Anda semuanya ya. Diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah lebih panjang lagi, belajar lebih banyak, berbagi kebaikan untuk banyak orang ya. Pagi ini saya mau ngajak ngobrol soal era disrupsi ya, salah satu tema yang menjadi perbincangan di banyak forum ya. Di Indonesia juga di forum-forum internasional mendiskusikan bagaimana ya dampak dari era disrupsi terhadap kehidupan manusia. Silahkan ambil minum Anda ya, saya minumnya wedang serai ini. Kalau kita baca referensi, era disrupsi itu era yang ditandai dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dulu hidup dalam satu wilayah berbatas dengan garis batas fisik ya, geografis, kemudian berubah menjadi masyarakat hidup dalam satu wilayah luas yang tak berbatas ya, atau borderless. Mereka saling terhubung satu sama lain, bisa berkomunikasi, berinteraksi ya dalam waktu yang cepat gitu. Itulah yang disebut dengan masyarakat internet atau internet society. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa menikmati perkembangan teknologi informasi itu. Kita bisa bertegur sapa dengan teman kita yang ada di jauh, bahkan bisa saling menatap matanya. Kita bisa belajar dari guru kita yang ada di tempat yang jauh, mengikuti forum-forum kajian yang kadang-kadang narasumbernya ada di negeri seberang sana. Kita bisa belajar ngaji dari guru kita yang ada di jauh. Kita bisa membaca jurnal, referensi yang dulu kita pernah mengalami keterbatasan itu. Kita bisa belanja tanpa harus datang ke tokonya dan sebagainya ya. Inilah pengalaman hidup di zaman internet ya, ketika kita sudah menjadi masyarakat internet society. Dulu yang seperti ini itu hanya ada di film-film di tahun 80-an ya. Akan tetapi kemajuan teknologi yang memiliki sifat efisiensi tersebut juga menghadirkan banyak kekhawatiran, dan dampaknya sebagian sudah mulai dirasakan ya. Misalnya efisiensi di dunia pekerjaan. Dulu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia, sekarang digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot, digantikan oleh sistem komputer yang efisien itu. Kita lihat jalan tol yang dulu ada banyak gerbang tol dan pegawainya, sekarang sudah berubah menjadi pintu tol otomatis yang bayarnya nggak perlu pakai uang dan ditunggui. Kita lihat beberapa rumah makan, cara pembayarannya sudah bukan lagi dengan menggunakan uang cash, tapi sudah menggunakan kartu atau bahkan menggunakan sistem komputerisasi ya. Kita melihat sistem pemesanan layanan publik sudah tidak lagi orang ketemu orang, tetapi sudah digantikan dengan sistem aplikasi dan layanan yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih memudahkan untuk semua orang bisa bertransaksi. Jadi salah satu kekhawatiran yang paling dominan adalah kemajuan teknologi informasi itu akan membawa dampak bagi hilangnya banyak pekerjaan. Ini diskusi di banyak forum, kesimpulannya seperti itu ya. Kalau Anda membaca buku sosiologi
atau buku-buku ramalan masa depan, misalnya yang ditulis oleh Patricia Aburden dan John Naisbitt, jauh hari sudah memperkirakan bahwa teknologi informasi itu akan membawa dampak bagi perubahan gaya hidup manusia seperti ini. Atau Anda kalau masih ingat lagu Nasidaria yang dikarang oleh salah satu ulama kita, Pak Kiai Bukhari Masruri, lagunya tentang tahun 2000, itu sudah memberikan gambaran bahwa zaman teknologi informasi itu banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin, ya. Bahkan digambarkan manusia itu tidur saja berkawan dengan mesin, ya. Teknologi secara fisik juga akan nampak, ya, industrialisasi yang terjadi secara masif, ya. Banyak sawah, hutan ditebang jadi pemukiman, ya. Tanda-tanda zaman itu sudah diperkirakan oleh para alim puluhan tahun yang lalu. Coba nanti didengarkan lagu itu, ya. Tren masa depan, ya, itu sosiologi futuristik namanya. Nah, sekarang ini kita sering membaca tulisan yang menunjukkan kecemasan yang sedang dialami oleh sebagian masyarakat, ya. Masyarakat yang sedang mengalami kecemasan kalau nanti lapangan pekerjaannya dalam waktu yang tidak lama lagi akan digantikan oleh komputer dan robot, ya. Bahkan kecemasan yang juga didiskusikan oleh sebagian mahasiswa karena mereka merasa khawatir jangan-jangan setelah lulus kuliah nanti mata pekerjaan yang diharapkan itu sudah tidak ada lagi, sehingga ilmunya tidak jumbuh dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, gitu. Sebetulnya para ahli juga sudah menjelaskan bahwa tidak semua lapangan pekerjaan itu akan hilang dan bisa digantikan oleh teknologi informasi dan robot itu. Pekerjaan-pekerjaan yang merupakan karya seni, kreativitas, produk dari berpikir kritis, ya, kehadiran manusia sebagai individu yang bisa melayani kebutuhan psikologi orang, itu tidak akan tergantikan, gitu, ya. Karena itu yang masih kuliah jangan galau, ya, lurus saja kuliah. Jadi luruskan niat bahwa belajar itu, ya, tujuannya untuk mencari ilmu Allah. Belajar itu ibadah agar bisa menjaga fitrah kita sebagai manusia yang membawa misi untuk kebaikan publik, ya, khalifah begitu. Jangan galau dengan tren perubahan masa depan karena dampak teknologi informasi ini. Barangkali yang penting untuk dibangun adalah mengambil sudut pandang yang berbeda. Jangan sudut pandang yang pesimis dan cemas tadi, tapi sudut pandang yang optimis dan lebih bergairah, gitu. Anda perlu melihat bahwa kehadiran teknologi informasi yang sekarang ini akan terjadi dan terus makin dirasakan bagi sebagian besar manusia, membawa kesempatan untuk lebih banyak orang lagi melakukan hal-hal yang dulu terbatas, gitu. Misalnya dulu kalau berdagang itu harus punya toko fisik, nah sekarang siapapun bisa berdagang. Dulu untuk menjadi orang yang mengajar itu harus punya ruang-ruang kelas, nah sekarang setiap orang bisa menjadi pengajar, bisa menyampaikan gagasan, pemikiran, dan sebagainya. Dulu yang bisa bekerja sebagai jurnalis itu hanya mereka-mereka yang ada dalam lembaga dan industri pers, ya. Sekarang setiap orang bisa menjadi jurnalis, setiap orang bisa menulis puisi, setiap orang bisa menuliskan ide, pemikiran, gagasannya, dan sebagainya. Itu adalah ruang-ruang yang perlu kita lihat. Jangan lebih banyak melihat aspek-aspek kecemasan atau kekhawatirannya. Lihatlah sudut-sudut pandang yang lebih memungkinkan kita berekspresi, bereksperimen, dan menjadi ruang yang lebih memungkinkan bagi kita untuk mencoba dan mengembangkan diri. Itu, ya.
Jadi Anda tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir pekerjaan apa yang masih tersedia di masa-masa yang akan datang. Manusia itu kan jumlahnya makin banyak. Kalau manusia itu jumlahnya makin banyak, interaksinya bertambah, itu dalam teori kan akan menciptakan kebutuhan baru. Kebutuhan baru itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Barangkali pola pelayanan atau manajemen servisnya saja yang perlu disesuaikan dengan tren masyarakat di masa-masa yang akan datang itu. Fokus saja belajar, niatkan untuk beribadah ya. Yang kedua, kita juga sudah seringkali melihat bahwa lapangan pekerjaan itu kan tidak selalu berkorelasi dengan pendidikan. Teman-teman kita itu lulusan dari fakultas A, pekerjaannya bisa jadi mirip, sama persis, atau tidak jarang yang lapangan pekerjaannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikannya ya. Soal rezeki, Allah sudah menjanjikan bahwa semua yang ada di bumi ini sudah disediakan rezeki yang mencukupkan bagi setiap individu. Mari terus belajar, berbagi kebaikan, dan memanfaatkan waktu agar kita menjadi orang-orang yang terus bisa berbuat kebaikan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.